Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Azmul Ahsan Sani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kudus dari SD Unggulan Muslimat Enung Kudus. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu praktik coaching. Saya sebagai supervisor, sedangkan Ibu Etika Puspitasari sebagai coach dan Ibu Erniwati sebagai coach. Untuk itu, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Etika. Waalaikumsalam Pak Asmi. Ya, selamat siang Bu Etika. Selamat siang. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini Bu Etika nanti akan praktik coaching ya. Sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Bu Etika. Ya. Jadi sama proses praktik coaching nanti antara Bu Etika sebagai coach dan Bu Erni sebagai coach, nanti saya akan mohon izin untuk mengamati Bu Etika. Nah, nanti saya akan menyesuaikan rubrik penilaian yang ada. Di antaranya, yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, adakah pertanyaan-pertanyaan berbobot di dalamnya. Yang ketiga, coach mengarahkan untuk menyampaikan potensi yang ada di dalamnya, apakah sesuai dengan alur atau tidak. Selain itu nanti jangan lupa BPK untuk prinsip-prinsip coachingnya. Yang pertama, perbedaan proses. Yang kedua, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum memulai coaching, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira dalam konteks coaching ini nanti Bu Etika sebagai coach, potensi apa yang kira-kira nanti dikembangkan? Oke, nanti Pak, saya sebagai coach itu akan mengembangkan potensi yang pertama, yaitu dengan hadir penuh pada saat sesi coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan coach pada saya. Terus kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, tadi yang pertama adalah menghadirkan secara penuh, yang kedua mendengar secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Saya ingin tahu lagi Bu Etika, kalau lebih spesifiknya itu yang mana ya Bu Etika? Mendengarkan aktif ya Pak ya. Saya mendengarkan coach dalam sesi coaching tersebut. Kemudian saya menangkap kata-kata yang coach sampaikan dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk membantu coach. Harapannya Bu Etika nanti ketercapaiannya seperti apa? Baik, harapan nanti setelah proses coaching ini, si coach ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan bisa memecahkan masalah nih Pak. Karena yang bisa memecahkan si coach itu sendiri dan menemukan solusi permasalahan dan merencanakan solusi ke depannya. Baik, terima kasih Bu Etika. Tentu saja melaksanakan praktik coaching, selamat melaksanakan praktik coaching. Nanti setelah praktik coaching, kita mau lagi Bu Etika untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya untuk refleksi. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Erni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Etika, selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa Ibu. Alhamdulillah, baik-baik.
pikiran saya, berdiskusi tentang apa yang sedang saya hadapi. Baik, ada permasalahan apa nih Bu yang ingin Ibu Erni sampaikan? Semoga dengan permasalahan nanti yang saya sampaikan untuk ketika mendatangkan pencerahan ya Bu ya. Ya, baik, semoga pada pertemuan kali ini kita dapat menemukan pemecahan permasalahannya. Ya Bu, ini Bu, ini loh Bu, anak-anak saya, Bu, anak cucu saya. Akhir-akhir ini jarang ada yang tidak mengerjakan PR terus. Dan setiap kalau mau ditanya lupa, mau lagi, tidak sempat, seperti itu Bu. Jadi kan kita dong kadang iki bocah berkali-kali kok seperti ini, ya, seperti itu. Keresahan itu ya Bu yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kali ini. Ibu yang mendapatkan pemecahan permasalahan tentang tadi kasusnya anak-anak. Iya, iya itu betul, anak-anak itu loh. Gimana supaya anak-anak itu bisa rajin, giat mengerjakan PR semuanya, tidak lagi ada alasan lupa atau tidak sempat dan lain sebagainya. Bisa diceritakan nih kenapa anak-anak bisa seperti itu? Situasi sekarang seperti apa? Iya, anak-anak itu setelah pembelajaran itu kan selalu saya beri tugas untuk dilanjutkan di rumah sekaligus nanti soalnya bisa kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Tapi pada saat pengumpulan tugas atau kita koreksi, anak-anak ada yang sudah Bu, yang rajin ya sudah. Ya itu saja, anak itu sering bilang lupa. Terus lagi ada alasan yang tidak habis pikir Bu. Tidak punya waktu, tak kira itu tidak punya karena bantu orang tua. Ternyata malah itu dia melakukan seperti ini kompetisi Bu. Kompetisi itu mabar Bu. Kan sama mabar Bu, tahu mabar apa enggak Bu? Seperti main bersama itu loh main Bu. game bersama Iya, ya, yang Bu. tak apa itu loh Bu istilahnya. Nah itu sehingga terus dia kelupaan kalau ada PR, terus bilang tidak sempat Bu, saya kan harus jadi sang juara seperti itu Bu. Itu wah, jadi saya tuh sangat menggagal sekali sama anak itu. Nah, kira apa ya Bu yang mempengaruhi anak-anak itu lebih suka bermain game? Nah, dia merasa lebih senang, lebih merdeka daripada dia belajar. Gitu. Jadi ini tuh pengennya seperti apa sih, situasi apa yang Bu Erni pengen? Pengennya saya itu anak-anak saya ya konsentrasi waktu saya ajar, kemudian saya beri tugas juga menyelesaikan tepat waktu, deadline sesuai yang saya rencanakan. Itu yang keinginan saya Bu. Tapi ternyata kok anak-anak masih banyak yang deadline-nya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan rencana kita itu. Nah, kira-kira apa ya Bu yang membuat hal itu, kan tadi pengennya anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya sesuai tepat waktu ya Bu. Kira-kira apa sih yang membuat hal itu akan terwujud dengan Bu Erni? Kalau saya Bu, apa perlu nanti saya akan merubah cara belajar ya Bu, cara proses dia menjadi senang dan tidak, terus kemudian saya akan memberikan motivasi seperti itu, bagaimana ya? Kira-kira kalau seperti itu Bu Erni bisa menilai dari skala 1 sampai 10 nih Bu. Kira-kira nih posisi Bu Erni bisa mencapai itu di skala berapa? Kira-kira 7 Bu, setelah 7. Terus Bu Erni kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Erni untuk mendukung hal tersebut itu bisa terwujud? Kekuatan saya harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus kemudian saya juga akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua. Itu yang nanti akan menjadi kekuatan saya supaya bisa memotivasi anak untuk lebih giat memantau anak-anak di samping di sekolah juga di rumah itu. Melibatkan seluruh Iya. Nah, kira-kira di dalam mencapai tujuan tersebut ada hambatan atau gangguan nggak sih Bu yang kira-kira Bu Erni nantinya akan lalui? Ya, kalau hambatan, setiap suatu usaha pasti ada hambatannya Bu ya. Di sini sudah saya prediksi mungkin hambatannya adalah orang tua yang sibuk. Tapi nanti bisa saya komunikasikan lebih lanjut. Mesti orang tua kan tidak kerja terus. Nah, saya meminta kepada orang tua supaya meluangkan waktunya untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.
pertama saya harus memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada anak. Terus tugas-tugas yang sesuaikan dengan kemampuan anak. Terus kemudian nanti ada ini loh Bu, yang teman tutor sebaya. Kalau mungkin dengan tutor sebaya dia lebih enjoy daripada kepada dirinya, mungkin malu atau bagaimana. Itu langkah saya. Nah kemudian saya juga tadi bekerja sama dengan orang tua supaya orang tua memantau di rumah, saya memantau di sekolah. Itu juga termasuk penerapan strateginya di rencana Iya, Bu. betul Bu, yang rencana kedepannya. Nah, kriteria keberhasilannya menurut Bu Erni itu dinilai berhasil rencana ini tuh bagaimana? Kriterianya ya anak-anak yang tadinya tidak mengerjakan menjadi mengerjakan Ibu, yang awalnya mungkin 10 anak dari satu kelas mungkin 31, itu sudah menurut saya target saya sudah tercapai Bu. Ada progresnya ya Bu ya. Terus, nah apa nih yang akan Ibu lakukan setelah acara coaching ini? Setelah ini, setelah ini dari apa yang kita bicarakan, saya akan mencoba apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Nah saya membuat tadi waktu schedule tadi Bu ya. Nah dari hari pertama saya harus pembenahan dalam proses pembelajaran saya, pemberian media ajar, kemudian gimana saya merubah cara belajar anak-anak. Rencananya bagus sekali Bu Erni. Nah, mau dimulai kapan nih Bu? Rencana insya Allah besok itu sesuai dengan jadwal saya mengajar di kelas. Oke, berarti cepat sekali ya. Untuk mengetahui progresnya nih, nanti yang dilakukan apa nih? Siapa yang akan Ibu Erni ajak? Teman sejawat saya Bu, ya, terus kemudian orang tua tadi Bu, kami sama-sama saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai target atau progres yang kami miliki. Untuk bisnis kali ini, kira-kira apa sih yang Bu Erni bisa simpulkan? Alhamdulillah, terima kasih Bu Etika, dengan saya berdiskusi dengan Bu Etika sudah memberikan jalan untuk saya untuk berpikir, menemukan permasalahan yang saya hadapi dan merencanakan apa yang akan saya lakukan. Saya terima kasih sekali sama Bu Etika. Baik, saya senang mendengar Bu Erni sudah menemukan pemecahan permasalahan yang disampaikan tadi ya Bu ya. Semoga dengan hasil diskusi ini Bu Erni bisa tercerahkan dan rencana yang Bu Erni mau diterapkan sebagai terus bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu Tika atas waktunya yang sudah mau mendengarkan progres saya, mencoba untuk mengurai permasalahan saya dan kita temukan sama-sama solusi masalah. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi Bu Etika sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dengan Bu Erni. Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Coaching juga menemukan pemecahan permasalahan. Ada beberapa hal Bu Etika yang saya mau tanyakan. Apa saja ketercapaian indikator yang ada dalam praktik coaching tadi? Baik, saya tentu saja sudah menerapkan nih alur Tirta dalam proses coaching tersebut, yaitu menemukan tujuan dari coaching tersebut, terus mengidentifikasi masalah coaching, terus membuat rencana aksi ya Pak ya, rencana aksi yang dilakukan coaching, kemudian bertanggung jawab atas rencana yang tadi yang akan dilakukan dan menggali nih apa yang menjadi kekuatan coaching untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bu Etika sudah berhasil menggunakan alur Tirta. Tadi saya mengamati Bu Etika itu sudah mengajukan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Etika kembangkan dari hasil coaching hari ini? Baik, saya ingin mempelajari alur kita Pak. Jadi supaya saya ketika menjadi coach ini nanti saya bisa menggunakan alur data ini secara lebih baik lagi untuk proses coaching. Harapannya
bisa kita lakukan ya Bu di sekolah dan di dan murid atau di lingkungan kelas. Semoga sukses apa yang Bu Etika rencanakan dan apa yang diharapkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.